wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faramita Musa. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti video. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait kerjasama antar negara, yaitu yang merupakan sebuah proses dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dunia. Pada dasarnya, kerjasama antar negara lahir dari kebutuhan dasar manusia dan masyarakat internasional untuk saling melengkapi, mengurangi resiko konflik, mendorong kemajuan, serta menciptakan stabilitas global. Dalam konteks modern, tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri tanpa bersinggungan dengan negara lain, karena keterhubungan dunia semakin kuat seiring perkembangan globalisasi. Globalisasi mendorong munculnya sistem internasional yang saling berkaitan, di mana batas-batas negara menjadi lebih terbuka terhadap aliran barang, teknologi, informasi, bahkan budaya. Dengan demikian, kerjasama antar negara bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis yang mampu menyangkut kepentingan nasional, jangka pendek maupun jangka panjang. Negara perlu bekerja sama untuk menjaga keamanan, memperkuat ekonomi, mengembangkan ilmu pengetahuan, melindungi lingkungan, serta memperkuat posisi diplomatiknya di mata dunia. Dalam aspek politik dan keamanan, kerjasama antar negara sangat penting untuk menciptakan kestabilan, kekuasaan, dan mencegah munculnya konflik yang dapat mengancam perdamaian dunia. Negara-negara sering membentuk perjanjian, aliansi, maupun organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Melalui kerjasama politik, negara dapat menyampaikan kepentingannya tanpa harus menggunakan kekuatan militer yang dapat memicu perang. Sebagai contoh, keberadaan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memungkinkan negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan global seperti krisis kemanusiaan, terorisme, dan sengketa perbatasan. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN menjadi salah satu contoh sukses kerjasama politik dan keamanan yang berfokus pada prinsip non-interferences serta penyelesaian konflik melalui dialog. Selain itu, kerjasama intelijen antar negara juga sangat penting untuk menjaga keamanan global, terutama terkait ancaman terorisme dan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika, penyeludupan manusia, dan kejahatan cyber. Dalam bidang ekonomi, kerjasama antar negara menjadi motor penting pertumbuhan nasional dan global. Ekonomi dunia saat ini ditandai oleh independensi yang saling menguatkan, di mana satu negara dapat menjadi sumber bagi negara lain, sekaligus menjadi sumber bahan baku, tenaga kerja, atau teknologi. Perdagangan internasional berjalan melalui kesepakatan ekonomi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien. Negara-negara membentuk blok perdagangan seperti Uni Eropa, NAFTA sekarang yang menjadi UMSCA, dan ASEAN atau Free Trade Area atau AFTA, untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Kerjasama ekonomi juga mencakup investasi, pinjaman pembangunan, pembangunan infrastruktur, serta pertukaran teknologi. Kerjasama finansial seperti yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan ekonomi agar mampu stabil kembali. Di sisi lain, negara berkembang sering memanfaatkan kerjasama ekonomi dengan negara maju untuk memperoleh teknologi dan fasilitas produksi yang lebih modern. Tanpa adanya kerjasama ekonomi yang baik, negara akan kesulitan bersaing di pasar global, sehingga kerjasama
ini menjadi strategis penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya ada kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya juga sangat penting dalam mempererat hubungan antar bangsa. Dalam era globalisasi, perpindahan manusia, ide, dan budaya menjadi sangat cepat. Kerjasama ini mencakup pertukaran pelajar, beasiswa internasional, penelitian kolaboratif, festival budaya, hingga kerjasama pengembangan sumber daya manusia. Melalui pertukaran budaya, negara dapat saling memahami identitas dan keberagaman satu sama lain, yang pada akhirnya memperkuat diplomasi dan kesadaran global. Misalnya, program pertukaran mahasiswa seperti Erasmus di Eropa atau pertukaran pelajar Indonesia-Jepang membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Selain itu, kerjasama sosial juga mencakup penanganan isu global seperti kemiskinan, kejahatan masyarakat, dan pemberdayaan kelompok rentan. Contohnya, kerjasama internasional dalam menangani pandemi seperti COVID-19 menunjukkan bahwa masalah kesehatan bukan hanya milik satu negara, tetapi menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama karena dampaknya bersifat global. Lalu, dalam bidang lingkungan hidup, kerjasama antar negara menjadi hal yang sangat urgent karena berbagai persoalan lingkungan tidak mengenal batas negara. Perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran laut, deforestasi, dan krisis keanekaragaman hayati merupakan masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui usaha kolektif antar negara. Kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan berbagai konferensi perubahan iklim lainnya merupakan bentuk nyata upaya global untuk menjaga kelestarian bumi. Negara-negara bekerja sama dalam penelitian iklim, penggunaan energi terbarukan, perlindungan hutan, hingga pengurangan emisi karbon. Tanpa adanya kerjasama lingkungan yang konsisten, bumi akan menghadapi resiko kerusakan yang mengancam kehidupan generasi mendatang. Di negara-negara maju dan berkembang, kerjasama ini juga mencakup transfer teknologi ramah lingkungan, pendanaan hijau, dan peningkatan kapasitas untuk menangani bencana alam yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Selain 4 bidang utama tersebut, kerjasama antar negara juga mencakup aspek hukum internasional, yang menjadi dasar internasional memastikan bahwa setiap kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Melalui perjanjian dan konvensi internasional, negara-negara memiliki pedoman jelas dalam melakukan perdagangan, diplomasi, eksplorasi wilayah laut, hingga hak asasi manusia. Keberadaan Mahkamah Internasional atau ICJ dan berbagai lembaga hukum global lainnya menjadi saluran penyelesaian sengketa yang menghindarkan negara dari penggunaan kekerasan. Hukum internasional juga mengatur perlindungan warga negara ketika berada di luar negeri melalui kerjasama konsuler yang dilakukan oleh kedutaan atau perwakilan diplomatik. Pada perkembangan terbaru, kerjasama antar negara juga semakin meluas ke bidang teknologi dan digital. Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan mendorong lahirnya kerjasama baru di bidang keamanan cyber, penelitian digital, infrastruktur telekomunikasi, dan tata kelola digital global. Negara-negara membangun standar internasional untuk melindungi data pribadi, meningkatkan keamanan jaringan, serta memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara etis dan aman. Kerjasama ini juga terlihat dalam upaya pemberantasan kejahatan digital yang bersifat lintas negara seperti cyber fraud, peretasan data, dan penyebaran informasi palsu atau disinformation.
Dengan tantangan global yang semakin kompleks, kerjasama digital menjadi bagian penting untuk menjaga kestabilan dunia digital yang kini menjadi ruang kehidupan masyarakat global. Kerjasama antar negara juga memiliki tantangannya sendiri. Perbedaan kepentingan nasional sering menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan. Negara maju dan negara berkembang seringkali memiliki perspektif berbeda terkait pembagian beban, alokasi sumber daya, dan standar internasional. Selain itu, politik domestik suatu negara juga dapat mempengaruhi kebijakan kerjasama internasional. Pengertian pemerintahan, gejolak politik internal, dan konflik domestik sering berdampak pada stabilitas hubungan internasional. Di sisi lain, persaingan antar negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa menciptakan dinamika baru dalam sistem internasional yang dapat memperkuat atau melemahkan kerjasama global. Meski demikian, tantangan tersebut tidak menghilangkan urgensi kerjasama antar negara, justru menjadi dorongan untuk menciptakan mekanisme yang lebih adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kerjasama antar negara tidak dapat dipisahkan dari konteks kepentingan nasional. Setiap negara memasuki hubungan internasional dengan membawa tujuan tertentu yang bersifat internal maupun eksternal. Kepentingan nasional ini meliputi keamanan, kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, perlindungan warga negara, hingga eksistensi identitas bangsa dalam komunitas global. Kerjasama menjadi alat yang dipilih negara untuk memenuhi kepentingan tersebut, karena melalui kolaborasi negara dapat memperluas pengaruhnya, mendapatkan sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri, serta menjaga stabilitas regional. Disinilah hubungan antar negara berkembang menjadi dua karakter utama, yaitu hubungan kooperatif dan kompetitif. Meskipun negara-negara terlihat bekerja sama, tetapi selalu terdapat unsur kompetensi yang tidak bisa diabaikan. Persaingan teknologi, perlombaan ekonomi, hingga rivalitas geopolitik seringkali memengaruhi bentuk dan arah kerjasama itu sendiri. Dengan demikian, memahami kerjasama antar negara memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kepentingan nasional dibangun, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam sebuah sistem global yang saling terhubung. Dalam konteks geopolitik modern, kerjasama antar negara seringkali dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis. Negara-negara yang memiliki posisi geografis penting seperti jalur perdagangan internasional, kawasan perbatasan yang kaya sumber daya, atau wilayah maritim yang berada di jalur pelayaran dunia cenderung menjadi pusat perhatian dalam hubungan internasional. Indonesia misalnya, yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan maritim dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara melalui patroli laut bersama, perjanjian navigasi, dan latihan militer bilateral maupun multilateral. Di sisi lain, negara-negara dengan wilayah daratan yang kaya sumber daya energi seperti Timur Tengah mengembangkan kerjasama melalui perdagangan minyak, pembangunan infrastruktur energi, serta investasi global. Semua ini menunjukkan bahwa kerjasama antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tapi juga oleh peta geografis yang memberikan keuntungan maupun tantangan tersendiri bagi setiap negara. Di bidang pendidikan, kerjasama antar negara berkembang sangat pesat
dalam beberapa dekade terakhir. Negara-negara menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama daya saing global. Oleh karena itu, pertukaran pelajar, program double degree, konferensi ilmiah internasional, serta riset kolaboratif menjadi fokus utama kerjasama global di sektor pendidikan. Program seperti LPDP di Indonesia, Erasmus Mundus di Eropa, Fulbright di Amerika Serikat, atau MAICS di Jepang adalah contoh nyata bagaimana negara memfasilitasi warganya untuk belajar ke luar negeri, sekaligus menarik mahasiswa asing untuk belajar di negara mereka. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademik, tetapi juga membangun pemahaman lintas budaya yang mampu menciptakan hubungan jangka panjang antar negara. Dalam jangka panjang, lulusan-lulusan dari program internasional tersebut dapat memperkuat diplomasi budaya dan menciptakan jaringan intelektual global yang sangat penting dalam hubungan internasional di masa depan. Kerjasama antar negara juga sangat dipengaruhi oleh dinamika demografis dan migrasi. Di era modern, gelombang migrasi baik migrasi ekonomi maupun pengungsi akibat konflik menjadi isu penting dalam hubungan internasional. Negara-negara asal, transit, dan tujuan harus bekerja sama dalam merancang kebijakan migrasi yang adil, aman, dan manusiawi. Kerjasama ini mencakup penyusunan perjanjian bilateral maupun proteksi pekerja migran, pertukaran bukan, serta penanganan pengungsi. Selain itu, negara-negara juga menyelenggarakan forum internasional untuk membahas migrasi global, misalnya melalui Majelis Umum PBB yang membahas Global Compact on Migration. Kerjasama semacam ini sangat krusial dalam migrasi berdampak pada ekonomi. Misalnya, remitansi sosial atau integrasi migran dan kemanusiaan, atau hak pengungsi. Sektor energi menjadi domain lain di mana kerjasama antar negara sangat intens dan strategis. Banyak negara tidak memiliki sumber energi fosil yang cukup, sementara negara lain kaya akan minyak, gas, atau sumber daya energi terbarukan. Dalam konteks ini, negara-negara menjalin kerjasama untuk eksplorasi bersama, pembangunan pipa gas lintas negara, investasi di pembangkitan listrik, dan penelitian energi bersih. Kesepakatan energi juga mencakup kerjasama untuk diverifikasi energi demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan seperti angin, matahari, dan bioenergi. Negara-negara maju dan berkembang saling berbagi teknologi, dana, dan pengembangan energi hijau. Selain itu, kerjasama energi juga dapat memperkuat stabilitas geopolitik. Negara produsen dan konsumen energi membangun kepercayaan melalui kontrak jangka panjang dan perjanjian strategis sehingga pasokan energi menjadi lebih aman dan dapat diprediksi. Dalam ranah transportasi dan infrastruktur, kerjasama antar negara sangat terasa ketika infrastruktur berskala lintas batas dibangun. Jalan tol internasional, kereta api lintas negara, pelabuhan bersama, dan koridor transportasi regional merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama memfasilitasi mobilitas barang dan manusia dengan lebih efisien. Proyek ini seperti Belt and Road Initiative atau BRI dari Tiongkok adalah salah satu contoh besar investasi infrastruktur yang melintasi banyak negara, mencakup rel kereta, pelabuhan, dan jalan raya. Kerjasama infrastruktur tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara penerima investasi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat arus logistik regional, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik manfaat besar tersebut, kerjasama
infrastruktur juga menghadapi kritik terkait utang negara, kedaulatan, dan dampak sosial ekologis, sehingga perjanjian dan negosiasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama antar negara juga relevan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Negara-negara dengan kemampuan riset yang tinggi dan laboratorium canggih bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan penelitian bersama, berbagi fasilitas penelitian, dan transfer teknologi. Misalnya, proyek besar antar negara di bidang antariksa seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menunjukkan bahwa kerjasama ilmiah tidak dibatasi oleh perbatasan negara. Dalam ranah sains, kolaborasi ilmiah juga mencakup penelitian bersama di bidang kesehatan, bioteknologi, fisika partikel, dan perubahan iklim. Melalui lembaga seperti CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, ilmuwan dari berbagai negara berkolaborasi untuk memecahkan misteri alam semesta. Kerjasama semacam ini tidak hanya mempercepat kemajuan sains, tetapi juga memperkuat diplomasi ilmiah. Negara-negara saling menghargai keahlian masing-masing dan membangun kepercayaan melalui proyek jangka panjang yang berorientasi masa depan. Isu hak asasi manusia atau HAM juga menjadi dimensi penting dalam kerjasama antar negara. Banyak negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Melalui konvensi internasional, perjanjian, dan mekanisme pemantauan seperti Komite HAM PBB, negara-negara berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar warga negara dan mencegah pelanggaran. Dan selain itu, LSM internasional dan lembaga-lembaga HAM memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, pelaporan pelanggaran, dan pendidikan HAM. Kerjasama ini bukan tanpa tantangan, yaitu perbedaan budaya, sistem hukum, dan politik dalam suatu negara dapat menyulitkan adopsi standar HAM universal. Ada juga kritik bahwa negara besar menggunakan isu HAM sebagai alat tekanan politik atau politik HAM terhadap negara lain. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.